Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal printer Canon, ya, Canon MG2577S. Nah, saya cari-cari informasi soal printer Canon MG2577S ini, saya nggak ketemu di websitenya Canon Indonesia. Yang ada di websitenya Canon Indonesia adalah si Canon MG2570S, ya, yang ini, yang warnanya hitam bodinya. Tapi kalau yang MG2577 ini atasnya sedikit kayak biru gelap atau hitam lah, atau abu-abu, bawahnya putih. Ya, jadi sebenarnya ini perbedaannya cuma tampilannya aja. Yang satu warnanya dual tone, ya, hitam dan juga ada putihnya. Tapi kalau MG2570S itu hitam, full black. Nah, sekarang kita bahas yang MG2577S. Ini printer apa sih? Ya, sekarang kita coba masuk ke dia punya detail di sini. Si Canon MG2577S ini saya buka websitenya Canon Malaysia. Ini adalah printer all-in-one. Ya, jadi dia bisa print, scan, dan juga fotokopi. Sama fiturnya sama seperti si Canon MG2570S. Jadi dia versinya mungkin saya rasa ini versi di luar ya, atau mungkin ada versi-versi yang mirip-mirip tapi dijual mungkin di online shop atau mungkin di Gramedia atau di toko buku atau di retail shop ya. Hanya perbedaan dari segi warna, tapi secara fitur sama. Nah, kita coba lihat lagi dia punya fitur print, scan, copy dan juga USB 2.0. Jadi tidak bisa wireless ya, belum support wireless. Ini printer ditujukan buat siapa? Printer ini adalah pengguna printer ini adalah orang-orang yang jarang mencetak atau yang sangat sedikit mencetak. Karena kebutuhan cetaknya itu kurang lebih sekitar 10 sampai 80 halaman per bulan. Ya, per bulan ya. Nah, di sini kelihatan apa sih yang di highlight atau yang dikasih kata kuncinya untuk printer ini adalah dia bentuknya ringan dan juga bentuknya compact. Printer ini sudah mendukung yang namanya energy saving, jadi dia bisa auto power on off, ya, bisa mati sendiri. Nah, di sini juga disebutkan tipe cartridge tintanya. PG745 yang black dan CL746S atau CL746 color yang tinta warnanya. Nah, di sini saya kurang setuju ya soal low cost cartridges, ini saya nggak setuju karena printer ini bukan versi ink efficient. Jadi printer ini cartridge-nya boros, sama seperti si Canon MG2570. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa secara fitur ini nggak ada masalah. Print, scan, copy, harga juga mungkin sekitar 900 ribuan, nanti kita coba cek. Tapi yang menjadi kendala adalah dia bukan versi cartridge tinta hemat. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan supaya teman-teman jangan salah beli printer. Kalau saya selalu rekomendasi cari printer itu bukan hanya harganya aja yang murah, tapi kita juga harus cek dan tahu berapa harga cartridge tintanya, ya, berapa harga cartridge tintanya dan page yield-nya. Page yield itu artinya si cartridge tinta itu bisa nyetak sampai berapa halaman sih, ya. Printer ini menggunakan cartridge tinta PG745 dan 746 color. Ada dua kayak gini, ya, PG745 dan 746 color. Nah, di sini saya kasih informasi, nanti teman-teman bisa cek lagi ya, untuk si tipe cartridge tinta PG745, ini kurang lebih page yield-nya atau dia bisa mencetak sampai dengan 180 halaman dengan harga cartridge tinta 195.000. Kalau warnanya itu 180 halaman juga sampai dengan dan harganya 250.000. Nah, ini yang perlu perhatian banget ya. Namanya page yield itu jumlah halaman cetak berdasarkan 5% coverage. Jadi teman-teman harus ngerti dulu nih ya, perhitungan dari pabrik dengan cartridge seperti ini, dengan di dalamnya ada tintanya, spons dan tinta, itu estimasi bisa cetak sampai dengan 180 halaman dokumen teks tulisan, ya, teks printing, tulisan draft mode, bukan cetak gambar. Ya, sekarang pertanyaannya gini, 5% coverage ini kayak apa sih? Ya, per halaman 5% coverage kayak apa? Bukan satu full halaman teks penuh, bukan. Jadi 5% coverage. Kita lihat di sini 5% coverage.
5% coverage itu seperti apa? Nah, ini dia. 5% coverage itu seperti ini. Ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini 5% coverage ini seperti ini. Kalau nyetaknya tadi sampai dengan 180 halaman, berarti setiap halamannya itu kita cuma cetak dokumen teks ya. Dasarnya putih, kita cuma tulisan teks aja printing. Ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 baris. Tulisan ini baru 5% coveragenya. Jadi setiap halaman dengan coverage 5% itu bisa cetak sampai dengan 180 halaman. Oke? Nah, kalau teman-teman nyetaknya seperti ini, karena kita cetak dokumen tuh macam-macam ya. Ada yang tulisannya penuh, ada yang sedikit, atau misalnya kita bikin price list seperti ini, atau cetak full gambar seperti ini, atau cetak teks plus gambar seperti ini, itu beda lagi coveragenya. Ya. Kalau yang seperti ini 10%, ini 30%. Berarti penggunaan tintanya untuk mencetak satu halaman seperti ini dengan komposisi tulisan seperti ini, itu penggunaan coveragenya lebih besar, 30%. Artinya, kalau kita nyetak dokumen seperti ini 30%, dengan tinta blacknya kita pakai perhitungan contoh tinta black yang gampang ya. Itu nggak nyampe 180. Ya nggak nyampe 180 halaman. Karena coveragenya itu di 30%. Nah kira-kira kalau misalnya 30% itu nyampenya kira-kira berapa halaman itu sudah habis tintanya. Kalau dengan coverage 30% seperti ini kita cetak, kurang lebih cartridge blacknya itu sampai dengan 30 halaman sudah habis. 30 halaman sudah habis. Bukan 180 halaman dengan coverage 30%, cuma sampai dengan 30 halaman. Kok bisa begitu? Ada perhitungannya. Ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar. Saya kasih tahu juga gimana caranya kita bisa berhitung apakah si cartridge tintanya ini mahal, boros, atau murah. Nah ini yang jadi satu informasi yang nggak pernah disampaikan, ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau cari informasi, tinggal tanya aja berapa tipe cartridge-nya, berapa harga tintanya, dan berapa page yield-nya. Semua bisa dicek di Google kok, tinggal kita bagi aja. Dan yang pasti, perhitungan ini, 5% coverage ini mutlak. Karena ini semua printer, mau HP, Canon, Brother, Epson, itu menggunakan standar internasional atau yang disebut ISO. ISO 24711, ya. Ini adalah perhitungan untuk menghitung berapa besar kapasitas page yield dari sebuah cartridge tinta untuk mencetak dengan perhitungan 5% coverage. Ya, 5% coverage. Di sini ada ISO 24711. ISO 24711. Ya, nah ini dia. Perhitungan ISO 24711. Nanti jadi teman-teman bisa lihat nih, perhitungannya mereka buat perhitungan seperti ini. Oke? Nah, sekarang kalau kembali lagi ke si printernya, juga banyak yang nyaranin nanti kalau misalnya teman-teman mau beli printer ini, disaranin disuruh pasang infus kayak begini. Ya, pasang infus. Scan, copy, infus. Nah, ini saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena ini printer bukan untuk cetak banyak. Yang namanya printer Canon MG2577 ini, dia punya cartridge tinta. Ya, cartridge tintanya seperti ini. Ya kapasitasnya nggak kuat, otomatis cepat jebol, sering jebol, dan kita harus bayar mahal untuk beli cartridge-nya ini. Ya, tadi kita udah perhatikan dia punya cartridge tintanya ini, ya harganya itu 195.000 yang black dan 250.000 yang color. Jadi satu set hampir 500.000, mahal sekali dan isinya sedikit dan boros. Nah itu yang saya boleh kasih tahu informasinya ya supaya teman-teman tahu. Nah sekarang kalau misalnya kita cek harga pasaran ya, Canon MG2577 ini kurang lebih di sekitar 800 sampai 965.000. Ya, 800 sampai 950.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau secara harga kelihatannya oke, masih di bawah 1 juta. Harga cartridge-nya juga mungkin dihitung-hitung, oh murah nih. Di bawah 300.000 ya atau 200.000, tapi kita harus hitung cost cetaknya itu mahal. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan ya. Semoga informasinya bermanfaat.